Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, jamaah calon haji, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diberi sehat dan selamat bisa melaksanakan ibadah haji dengan sesuai dengan syariat. Alhamdulillah, memang jabatan saya di Persis seberah hiji, Pak, tapi jabatan garing di Persis mah. Jabatan kering. Saya anggota penasehat di PP. Ketua Dewan Hizbah, Mudir Am Pesantren. Ya, yang jelas nu mana Bu? Nu iya jelas tuh. Iya. Karena swenging ki garipek teh ngaharulang. Ya. Jadi tidak ada yang iri kalau jabatan di Persis mah kena pada tidak mau. Jabatan garing, jabatan weloba, pemajikan hiji. Ya. Nah, sekarang bab hajinya. Oleh-oleh dari hasil pelaksanaan ibadah haji di Makkah, apa Bu? Oleh-olehnya? Nah itu, mabrur, bukan korma. Bukan cai jam-jam di Bandung banyak teman. Tapi oleh-oleh yang paling utama adalah hajinya mabrur. Makanya diusahakan sesuai syariat, diadakan dulu pembekalan. Nah, supaya Bapak Ibu sudah dapat ilmunya. Karena dalam pelaksanaan di lapangan belum tentu bisa sakarom babarengan. Kemungkinan terpecah itu terjadi. Ya. Pelaksanaan haji yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semua termasuk kategori haji tamattu. Ini bukunya sudah punya semua. Aya nu lalengit cenah geus seubeuh ya. Nah, haji tamattu. Jadi ada haji ifrad untuk orang Mekah. Karena umrohnya terpisah. Umroh tinggal haji we bungku. Ada haji kiron namanya. Seperti orang Madinah dan sekitarnya. Kalau haji kiron bawa hewan kurban. Nungtun. Ada yang kambing, sapi, unta begitu. Dan pelaksanaan umroh selesai langsung nyambung ke pelaksanaan haji. Namanya kiron. Beri bersamakan. Kalau ibadah haji kita ini termasuk kategori haji tamattu. Tamattu itu tidak membawa hewan kurban dari sini. Biar nanti di sana saja. Dan pelaksanaan umroh selesai ada waktu senang-senang. Sampai menunggu tanggal 8. Yang disebut tamattu. Pelaksanaan ibadahnya semuanya di luar Masjidil Haram. Kecuali tawaf ifadah. Kalau ibadah umroh, pelaksanaan ibadah mulai dari Qarnu Manazil, tapi sisanya di dalam masjid. Tawafnya, sholat di Maqam Ibrahim, sa'inya itu di dalam masjid. Kalau ibadah haji di luar. Pelaksanaan di Masjid Haramnya cuma satu. Tawaf ibadah. Nah, nanti dijelaskan. Nah, memulai ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Disebut hari Tarwiyah. Berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Tanggal 8 itu berangkat ke Mina. Mabit di Mina. Tidur. Jadi tanggal 8 pagi mulai ihlal haji. Labbaika hajjan. Lalu berangkat ke Mina. Sambil bertalbiyah. Labbaika Allahumma labbaik terus. Nah, kondisi sekarang Bapak Ibu, insya Allah diusahakan tarwiyah itu, yaitu mabit nginep di Mina malam 9. Ya, itu nginep di Mina, terus malam 10, malam 11, malam 12. Nah, kalau program pemerintah yang tanggal 8 tidak ke Mina, tapi langsung ke Arafah. Sedangkan sunnah Rasulullah tanggal 8 pergi ke Mina. Tuh, diusahakan insya Allah. Nah, kemungkinan kondisinya tidak memungkinkan pagi berangkat karena banyak. Kita diberi kelonggaran untuk tarwiyah, tapi diberangkatkannya malam 8 gitulah. Tanggal 7 malam 8. Bagaimana kalau berangkatnya malam? Tidak mengapa. Berangkat saja, 1 jam sudah sampai di kemah di Mina. Nah, di situ sholat subuh, kan maghrib sudah di maktab, di jama. Selesai sholat subuh barulah dimulai ihlal haji di komando nanti. Labbaika hajjan tanggal 8. Jadi pelaksanaan haji tanggal 8 namanya ibadah zamaniyah goer makaniyah. Waktu, bukan tempat. Jadi tempatnya bisa di Mekah, bisa di Mina, di mana saja asal tanggal 8 selesai sholat subuh memulai ihlal haji. Labbaika hajjan. Terus labbaika Allahumma dan seterusnya. Ayat waktu terus saja. Apa saja yang dilakukan di Mina? Sholat duhur dan asar. Di berjamaah. Nanti ada pembimbing ya. Dikosor lagi. Diringkas. Yang 4 rakaat dilaksanakan 2. Jadi sholat di Mina duhur. Setelah duhur qomat lagi untuk sholat asar. Jama namanya. Boleh jama takdim. Boleh jama. Nah, jadi dikosor. Sholat duhur 2 rakaat. Sholat asar. Sholat maghrib. Kada jadi 1,5. Tetap 3. Sholat isya 2. Sholat subuh. Nah, itu sodakoh dari Allah. Kata Nabi, terimalah sodakohnya. Jadi sedang safar, baik safaratul haji, ibadah haji, umroh, atau safar lainnya. Lebih baik kosor, karena itu sodakoh dari Allah. Bapak Ibu mungkin ada yang jauh, dari sini sampai ke sini, safar, nanti sholat lohor 2 rakaat. Dijama dengan asar sekalian. Ya. Bagi musafir boleh jama takdim, asar ditarik ke duhur, isya ditarik ke, atau boleh jama takhir. Duhur ditarik ke asar, maghrib ditarik ke isya. Bagi Bapak Ibu yang jauh sampai ke sini termasuk kategori safar. Silakan nanti sholat duhur jama saja. Kosor lagi. Nah, gitu ya. Catatan. Tapi kalau Bapak Ibu berjamaah menjadi makmum, orang imamnya orang setempat. Seperti di sini. Imamnya orang sini, duhurnya 4 rakaat. Bapak Ibu ikut 4 rakaat. Karena menjadi makmum kepada imam yang 4 rakaat. Selesai baru qomat untuk sholat asar 2 rakaat. Nah, begitu bab sholatnya. Karena harus benar. Bersucinya tayamum, Pak.
bolehkan sedang safar. Nah di sini sudah saya muat ya Dewan Isba untuk cara bersuci, cara tayamum, sholat sudah di sini saya muat. Nah kemudian sampai tidur di Mina mabit, ya di situ. Pagi-pagi setelah sholat subuh, setelah makan dulu ya. Nah, ibu-ibu kalau bisa nanti bawalah di kantong roti atau apa makanan lah ya. Cuma makanan ringan saja. Berangkat ke Arafah. Jadi tidur semalam, sholat subuh di sana, persiapan untuk berangkat ke Arafah. Kenapa masih pagi kita berangkat penuh, Pak? 2 juta lebih, bayangkan mesti berada di satu titik. Makanya ibu tong kukulutus, kade, banyak ibadah. Sugan teh harurin kieu. Ngara teh harurin mah geus we ibadahna di imah atuh. Iya itu resikonya ya. Sabar. Nah, kalau ada bis, naik bis, itu biasanya disediakan oleh maktab karena kita sudah bayar untuk tarbiyah itu misah, Pak. Kalau ikut program pemerintah nggak bayar lagi. Tapi karena kita melaksanakan tarbiyah, biaya makan, biaya kendaraan kita bayar. Ya, biasanya itu sudah disiapkan oleh pembimbing. Ya, nah begitu. 1 orang sampai 250 real. Tapi itu sudah disiapkan insya Allah oleh pembimbing lah. Nah tanggal 9 pagi disiapkan bis langsung menuju Arafah. Itu sudah banyak dan kita sudah disiapkan tenda khusus. Jangan khawatir. Di Mina ada tenda khusus masih kosong. Kalau di Arafah sudah mulai penuh masing-masing tenda. Untuk melaksanakan ibadah wukuf. Ibadah wukuf dimulai duhur. Siap di situ ya. Kemudian nanti pas masuk duhur pembimbing akan memberikan arahan. Ada khutbah Arafah. Apakah dari pembimbing utama atau dari salah satu karom ustadz di situ nanti. Selesai khutbah Arafah. Sholat duhur adan, lalu sholat duhur qomat ya. Selesai sholat duhur, qomat lagi untuk sholat asar. Di jamaah takdim di Arafah. Selesai khutbah Arafah, adan, qomat untuk sholat duhur 2 rakaat. Selesai, qomat lagi untuk sholat asar 2 rakaat. Gitu. Setelah itu bebas berdoa. Sambil menghadap ke Ka'bah, nanti diarahkan. Sambil mengangkat tangan. Tidak ada redaksi doa khusus dari Rasulullah. Bebas saja. Apa yang kita perlukan silakan, sok. Sambil mengangkat tangan. Doa apa saja, sok. Catat ya ayeuna naon wae. Nah, usah teu bahasa Arab, kawas bisa. Iya, syariat itu sudah tahu. Yang datang itu dari setiap penjuru dunia ini. Makanya doa di Arafah bebas dengan bahasa Sunda silahkan. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, terserahlah. Sok kadinya budalkeun kabeh. Waktunya sampai maghrib. Tuh, leluasa sekali. Ngan jam 3 geus beak duaan teh. Iya. Makanya catat supaya tidak lupa ya. Keluarga pribadi, keluarga, anak, orang tua, lingkungan, pesantren, silakan. Di situ waktunya berdoa, ya. Bebas sampai maghrib sambil mengangkat tangan berdoanya. Apa mesti tinggi? Pokoknya mengangkat tangan. Ya, ada yang tinggi silakan, ada yang tidak, pokoknya mengangkat tangan. Nah, ini ibadah wukuf sampai maghrib. Nah, cuma jam 5, betul maghrib di sana hampir 6:30. Bapak Ibu harus tahu ya,
waktu jadwal sholat nanti di sana. Subuh saja 5:30 di sana itu Pak. Ya. Dan juga harus tahu perbedaan waktu di sana dengan di Indonesia ini 4 jam. 4 jam. Ada yang sholat tahajud, saya tegur Pak sholat naon tahajud wayaki geus tahajud. Ustad jam 12. Bapak di dieu mah karek jam 8, eta mah jam Indonesia. 4 jam bedanya. Ya, ini catatan. Jam 5 sudah disuruh keluar dari Arafah. Itu untung kalau kita bagian pertama karena di Qur'ah namanya diundi. Kita dapat undian ke-1 itu bagus sekali. Bisa keluar dari Arafah jam 4:30 juga keluar saja tapi jangan langsung keluar dari wilayah Arafah. Keluar dari kemah, tunggu di jalan, bis sudah siap, tong wara berangkat. Nanti Karom menyatakan kepada supir, nanti pas adzan baru keluar. Nah jadi kita menunggu nanti di bis. Kalau jam 5 sudah diperintah keluar dari kemah, keluar saja. Tapi jangan keluar dari wilayah Arafah itu ada batas. Cari cingwe dina batas. Pas maghrib keluar. Kalau penuh jalan kaki saja. Kadang-kadang naik bis lebih lama, macetnya luar biasa. Bayangkan tuh jutaan orang berkumpul dalam satu titik. Jadi kalau nanti menyatakan kita jalan kakilah. Tenang santai, jangan dikejar-kejar waktu, enggak. Ya, ada yang sudah tua santai saja, ada yang bawa kursi, saya yang dorong dulu itu. Tenang saja. Ya, Ustadz geningan cenah lempang itu jauh, Siti Hajar Makomo Bareto, bulak balik tuh lempangan teh, ieu mah karek nepi ka Musdalifah, abdi mah Ustadz lain Siti Hajar cenah. Dari awewe aya we ngajawab. Kalau, tapi mudah-mudahan bis ya, mudah-mudahan nih, bis sampai ke Musdalifah, andai kan penuh. Karena semuanya jalan kaki. Jalan aja tenang lah. Ya. Sambil talbiyah kan. Iya. Sampai di Musdalifah. Kalau bisa ya. Ini dengan cepat. 6:30 atau setengah jam setelah waktu maghrib sudah masuk. Di sana di Musdalifah. Sholat maghrib dan isya dijamaah. Di Musdalifah. Ibadahnya disebut mabit, tidur di Musdalifah, sholat maghrib dijamaah dengan isya, istirahat tidur. Nah, kalau dulu ya berupa bukit, jadi kita bisa milih di mana Sekarang sudah diratakan. Pakai pagar, pakai garis-garis, nah itu sudah ada untuk Indonesia, untuk Malaysia itu tuh. Nah, kalau kita datang ke sana nanti, begini ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan tidur sampai subuh. Itu mabit di Musdalifah itu. Apalagi kalau sudah jalan capek, tidur tuh enak. Sampai subuh. Sholat subuh di Musdalifah. Walaupun sedang safar, sunat qobla subuh dilakukan. Sedang safar, sholat sunat rawatib tidak dilakukan oleh Nabi. Tahu kan rawatib? Tapi 2 rakaat sebelum subuh dipentingkan. Nah gitu ya. Kalau subuh. Biar ini menyimpang sedikit. Yang kesiangan subuh jangan berkecil hati. Karena sholat harus. Walaupun kesiangan. Nabi pernah kesiangan. Makanya jangan berkecil hati Pak. Nabi bangun matahari sudah terbit. Nggak apa-apa. Kesiangan itu wajar manusiawi. Nabi pernah. Kalau kita sering itu beda nanti. Tapi Nabi sholat sunat dulu. Ke rumah kaburangan tempat sholat sunat lebar. Mun di rumah ya mah
Era cenah Ustad pareuman lampu. Hordeng tutupkeun. Malaikat seuri we. Meureun aing teu nyaho. Ya. Jadi tidur sampai subuh di Muzdalifah. Selesai sholat subuh berangkat ke Jamarot untuk melempar jumroh Aqobah. Waktu melempar jumroh Aqobah itu duha. Tidak ada batas waktu sampai duhur tapi sampai maghrib. Andai kan. Yang saya alami 2017 tengah malam sudah diusir dari Muzdalifah. Ini untuk Malaysia, segala macam. Saya bertahan mau sampai subuh ternyata tidak bisa. Waktu itu panasnya luar biasa. Dokter mengatakan, Pak Ustadz saya tidak tanggung jawab di sini kalau ada korban. Esnya tidak ada. Kalau di Eropa banyak yang pingsan tapi ada es. Sampai 50 derajat tuh waktu saya itu 2017. Dan saya di haranap kita haranap tuh. Nah, karena pertimbangan dokter lagi geus kumaha ieu kudu keluar. Mau dibawa ke Jamarot, melontar tengah malam. Yang lain melontar tengah malam, enak tuh salse, nggak pas sedek-sedek. Iya, pagi-pagi sudah melontar. Ngobrol kepada saya, Bapak enak tengah malam. Salse gak berdesakan. Saya cuma senyum saja. Kenwe daku karunya ada di itu mah. Nah berangkat kalau harus berangkat dari Muzdalifah tengah malam berangkat saja kalau harus. Tapi jangan ke Jamarot. Minta ke kemah lagi. Di Mina. Jadi tidur di kemah sampai pagi. Setelah sholat subuh berangkat ke Jamarot. Duha waktu melontar. Andai kan tidak bisa berangkat waktu duha, masih bisa setelah duhur. Karena waktunya melontar jumrah Aqobah dari 2 sampai maghrib. Jangan khawatir Pak. Ya, tapi kita usahakan bisa bersama waktu duha datang ke Jamarot melontar jumroh Aqobah. Itu yang ketiga. Ya. Dan ketika mau melontar jumroh Aqobah, selesailah talbiyah itu. Udah berhenti. Labbaik Allahumma labbaik atau ada yang Allahu Akbar dari Muzdalifah nanti ada. Mau melontar jumroh Aqobah, sudah berhenti semua. Tinggal melontar jumroh Aqobah. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Sekarang mah tidak usah ngatur lagi karena sudah diarahkan. Pasti ke sana semua. Yang sebelah situ itu untuk yang keluar. Jadi kita sudah diarahkan posisi melontar jumroh. 7 batu. Apakah batunya mesti bawa dari sini? Di sana juga banyak. Rek ngulungan pek. Ayo anu dicuci pakai rinso dia mau. Saya itu terserah silakan boleh. Tapi tidak harus. Mulungan. Di jalan di itu atau peragat 7 itu. Nah, di situ melontar jumroh Aqobah. Sambil melontar mengucapkan Allahu Akbar. Tenang saja. Tong tujuanana sekaligus. Ngarah tere beres enggak. Melontar Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar sambil melontar sampai 7. Cukup bawa 7 batu. Di jalan banyak. Ya. Kalaupun tidak bawa dari sini buat apa? Di Mekah juga banyak. Nanti di Mina batu mah banyak. Kita mulungan. Ya udah. Selesai melontar jumroh Aqobah. Minggirlah. Karena banyak yang melontar. Kita membaca doa. Tidak sambil mengangkat tangan. Membaca Allahumma alhu hajjan mabruron wa dzanban ponok. Piraku teu apal. Datang tek beres maledo ngahuleng we piraku atuh. Bari ti ayeuna ngapalkeun.
Ya, selesai melontar jumrah Aqabah udah minggirlah. Ya. Dan membaca Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa dzanban maghfuran. Itu tanggal 10. Tanggal 9 di Arafah wukuf. Kemudian malam 10 di Muzdalifah, tidur di sana sampai subuh kalau bisa. Kalau tidak apa-apa. Nanti mulai berangkat untuk melontar dari kemah tidak apa-apa. Kalau terpaksa. Tapi insya Allah diusahakan oleh Karom supaya bisa sampai subuh. Cuma informasi kemarin juga sulit. Ya, malahan ada yang masuk sebentar sudah harus keluar. Penuh. Malah yang sering kali bikin repot, yang tidak nyewa hotel, tidurnya di emper, abring-abringan, tuh nuhara ridung. Wah. Dia itu tidak nyewa hotel, itu di emper ngahalangan sakapeng mah. Hara ridung, itu orang Afrika. Tapi dah hari dengge gareulis ibu. Hecek maraneh nama. Iya. Jangan khawatir, itu banyak nanti. Sekelompok-kelompok yang tidak nyewa hotel itu banyak di pinggir jalan. Makan teh itu ngarariu marasak sorangan. Nah, jadi tanggal 8 mulai ibadah haji disebut tarbiyah. Boleh dari Mekah kalau bisa. Pagi labbaika hajjan, labbaika, terus berangkat ke Mina. Untuk tidur di Mina malam 9. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh di situ. Selesai sholat subuh di Mina, siap-siap untuk berangkat ke Arafah. Pagi. Kenapa? Karena biar kita menunggu di kemah di Arafah. Daripada keburu berdesakan di jalan. Penuh. Kemungkinan kita masuk pertama. Kan di Quran. Nah, andaikan tidak bisa masuk pertama, ini yang khawatir itu yang datang ke Arafah maghrib. Karena berdesakan Pak. Ada yang datang ke Arafah isya itu. Pokoknya asal mabit saja sudah. Atau wukuf. Asal wukuf, walaupun hanya 1 jam, 2 jam. Jika terpaksa. Andaikan ini. Ternyata kita berangkat di jalan berdesakan sampai masuk ke wilayah Arafah untuk wukuf jam 8 malam. Artinya kan sudah selesai itu. Sedangkan yang lain maghrib sudah keluar. Jangan merasa tidak sah. Sholat di sana. Maghrib bisa selesai sebentar gak apa-apa. Berangkat ke Muzdalifah. Andaikan. Ya. Jangan khawatir. Insya Allah. Kami sudah menyiapkan khusus buku-buku rukhsah dalam pelaksanaan haji dalam kondisi terpaksa. Dari Arafah masuk ke Muzdalifah malam 10. Bisa tidur sampai pagi, alhamdulillah. Sesuai dengan pelaksanaan Rasulullah. Andaikan tengah malam diusir. Karena gantian Pak. Gak apa-apa keluar. Jangan ke Jamarot. Karena oleh guide di sana biasanya diarahkan untuk melontar jam 1, jam 2 malam. Itu tidak ada contohnya. Yang lain mah melaksanakan. Tuluy ngaur bro meni genah lalowongnya pukul di tengah petingan tuh. Itu. Kita jangan, lebih baik ke kemah. Ini nanti juga insya Allah para karom karu saya akan kumpulkan. Karena ada kondisi-kondisi yang di luar perkiraan. Nah, biar ke kemah saja di Mina, istirahat di sana. Setelah sholat subuh, siap-siap berangkat untuk melontar jumroh Aqabah.
dari Mina tidak apa-apa. Kalau situasi memaksa. Malah laporan kemarin yang sudah melaksanakan, ada yang di Muzdalifah itu cuma sebentar sudah keluar lagi karena diusir. Karena terlalu banyak. Ada bis yang tidak singgah di situ, cuma ke pinggir sedikit, ditunjukkan tuh Muzdalifah, udah berangkat lagi Pak. Bagaimana kalau begitu? Biar sholat di bis saja, maghrib dan isya di kendaraan. Gak usah berdiri, kan kondisinya. Sambil duduk saja. Rukunya dongko saeutik, sujudna rada hanapana gitu. Kade tong ka kolongjok, udah aja situ. Ini namanya situasi istiqroh, Pak. Akan terjadi ini. Karena banyaknya berdesakan. Dan Bapak Ibu jangan merasa tidak sah. Ikuti saja petunjuk karom. Karena karomnya akan kami beri bekal juga. Karom-karom. Ya. Karena ada yang kukulutus, Ustadz, cenah teu monok di Muzdalifah. Ya kan, istiqroh, keterpaksaan, jika terpaksa dihampura oleh Allah, diampuni oleh Allah. Begitu ya, kalau terpaksa. Nah, selesai itu mestinya ke Jamarot tanggal 10. Ketika malam 10, jangan ke Jamarot, biar ke kemah lagi di Mina. Tidurlah di Mina, sholat subuh di Mina, selesai pagi-pagi siap untuk melontar. Waktu melontar jumrah akobah duha. Masuk waktu duha silakan. Nah itu. Sudah melontar tanggal 10. Boleh Bapak Ibu tahalul, potong rambut. Selesai. Yang dilarang kecuali bercampur sama istri. Belum boleh. Pakaian sudah boleh ganti Pak. Tanggal 10. Mau melontar dulu kata Nabi silahkan. Andaikan nanti kebijakan karom pembimbing tidak melontar dulu, langsung saja ifadah namanya ke Masjidil Haram. Jadi tanggal 10 itu melontar, potong rambut, tahalul, tawaf, ifadah, dan menyembelih hewan kurban. Kata Nabi boleh yang mana saja. Andaikan memilih, itu kan di tanggal 10 itu melontar jumrah akobah, tahalul, potong rambut sedikit, bebas sudah, pakaian ganti boleh. Tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji ngan sekali ke Masjidil Haram. Tawaf ifadah keluar lagi sudah. Sampai selesai tidak ke Masjidil Haram lagi. Nah tanggal 10 itu. Nah kalau pamannya urutan di buku praktis ini melontar, setelah melontar tahalul, potong rambut sedikit, udah bebas, pakaian boleh ganti. Lalu berangkat ke Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nanti dipraktekanlah. Melilingi Ka'bah, tidak ada lari-lari kecil, boleh pakaian biasa. Selesai tawaf ifadah, keluar lagi dari Haram. Tidak ada sa'i ba'da tawaf ifadah. Yang lain ada. Setelah kami periksa keterangan-keterangan, ternyata yang menyatakan sa'i ba'da tawaf ifadah meragukan. Tidak menerangkan hati itu. Sedangkan yang menerangkan tawaf ifadah selesai sekali keluar, itu lebih menenteramkan. Karena itu di Persis tidak melaksanakan sa'i ba'da tawaf ifadah. Tanggal 10. Selesai tawaf ifadah, keluar lagi. Kembali ke kemah di Mina. Nah, saya beritahukan resikonya. Penuh.
kadang bus menunggu diusir. Naik karek aya setengahna geus kudu indit, itu resiko. Ya. Nanti untuk pulang ke kemah pokoknya asal masuk wilayah Mina sudah diturunkan tuh. Kapaksa jalan kaki. Nah, Bapak Ibu, ini catatan. Bapak Ibu di kemah nomor berapa? Itu catat tuh nomor. Pamannya nomor 30. Nanti oleh bis sudah masuk daerah Mina diturunkan nggak tahu di mana tuh kita itu. Nah, di situ lo penuling lu kena cari. Lihat nomor. Kalau kemah kita nomor 30, dilihat ini nomor 45. Ke sana 44, kalau ke sini 46. Jadi kemana? Nah, gitu. Iya loba anu kana 46, 47 atuh beuki jauh. Ya. Nah, di situ catatan tuh. Ada yang datang ke kemah itu jam 3 subuh ke apa-apa. Jam 2 saya datang jam 6. Karena dengan ibu-ibu dari ustad geus barareuh suku cenah teh. Ya tadi teh ya, yo Siti Hajar mah gitu. Kumaha jawabna teh aing mah lain Siti Hajar lain. Nah, caranya begitu. Itu kemungkinan. Datang ke kemah jam 6 enggak apa-apa. Datang ke kemah jam 2, jam 3 enggak apa-apa. Istirahat dulu. Berarti tanggal 11. Ya, istirahat. Melontar mulainya pada duhur. Kalau tanggal 11, makanya istirahat dulu, tenang saja. Nah, duhur atau sebelum duhur boleh. Duhur dulu di kemah, jama dengan asar, berangkat jalan kaki paling setengah jam atau 1 jam. Nah, jalan kaki santai. Melontar 3 jumroh. Jumroh ula, wusto dan akobah. 3 jumroh. Tanggal 11 itu. 1 tiang jumroh, 7 batu. Jangan khawatir. Kalau dulu mah segede ini kecil. Sekarang mah pakai wadah. Jadi tiang di tengah pakai jika katel gitulah. Pokoknya mun asup PKD-nya pasti kena gitu. Jangan khawatir. Sekarang sudah dipermudah. 3 lantai. Jangan khawatir. Lantai pertama berdasarkan bisa di lantai kedua. Bisa di lantai 3. Ngan capek wungkul lempang nah gitu wungkul. Ya kan naik. Itu. Ongko ibadah kukulutus behayo. Cek Allah teh sakitu dibere dahar ku Allah. Bere cai ku Allah kukulutus kene. Nah. Masuk ke Jamarot. Mulai melontar jumroh ulah. Ya, posisi Ka'bah di sebelah kiri dengan 7 batu sambil membaca Allahu Akbar. Melontar 7 batu. Dah. Minggir dulu. Berdoa. Silahkan. Sambil mengangkat tangan. Boleh. Ada kesempatan berdoa apa saja silahkan. Selesai berdoa. Masuk ke jumroh wusto. Yang tengah. Melontar lagi 7 lontaran. Jangan khawatir. Dari jauh asal sampai pasti kena. Kan sudah pakai wadah. Andaikan berdesakan di depan. Mundur. Perkiraan kita melontar di sampai. Udah. Jangan khawatir. Pasti kena ke tiang. Gitu. 7. Mundur lagi. Sambil berdoa lagi. Gitu. Dah 2 dah. Tanggal 11. Kemudian melontar jumroh akobah. Yang ketiga. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Setiap lemparan. Kemudian ke pinggir. Lalu membaca. Allahumma j'alhu hajjan mabruron wadanban. Tidak sambil mengangkat tangan. Selesai ibadah tanggal 11. Pulang. Nah, itu di setelah subuh sampai duhur ada peluang. Tanggal 11 itu.
Kalau melaksanakan menyembelih hewan kurban tanggal 10, sibuk ini. Capek kita. Karena setelah melontar Jumrah Aqabah, kita langsung ke haram untuk tawaf ifadah. Jadi menyembelih kalau sempat silakan. Tidak sempat tanggal 10, tanggal 11 gitu. Kan waktu berangkat ke Jamarotnya duhur. Ada waktu di sini untuk menyembelih. Tentu tidak oleh kita. Jadi sudah punya gai di sana, punya perwakilan yang menyembelihnya di tempat penyembelihan, kita nanti di bawah. Kalau mau masing-masing karu silakan supaya benar tidak ini disembelih. Kalau mau berbohong mudah itu. Tingalikeun we foto nu geus dipeunjit ka jamaah padahal nu batur. Itu bisa, kalau mau nipu itu bisa. Bayangkan saya waktu itu bawa 400 jamaah. Perhitungan kalau satu kambing saja 2.400.000, 400 orang. Saya tinggal perlihatkan foto. Ini udah beres. Karom jamaah jangan ikut, saya yang ke depan. Bisa saya nipu ngalah duit tuh. Makanya karom ikut, karu ikut, perwakilan jamaah adalah supaya kelihatan. Saya bawa juga perwakilan dari jamaah, pas turun dari truk, sok hitung. Ini punya kita 400. Masuk khusus ruangan penyembelihan yang kita tersaksikan. Nah itu diharapkan sekali supaya jangan ada keraguan benar dipujit ente gitu. Jadi untuk memperlihatkan ini sudah disembelih ada pabalata kata tinggal dipoto. Serekeun gampang padahal domba batur. Kenapa tidak unta sampai tahun ini masih terlarang? Jadi kita menyembelih kambing. Banyak tuh kambing di sana ya. Nah, Bapak Ibu kan daftar langsung dengan hadyu itu. Karena kalau Bapak tidak bisa hadyu di sana karena uang habis, komo ibu-ibu ada balanya, memeh nanon, engke heula atuh. Ya. Atau kehabisan hewan kurbannya. Bapak Ibu harus saum di sana 3 hari sebagai pengganti. Ketika masa ibadah saum 3 hari, pulang ke rumah saum 7 hari. Disebut saum tamattu bagi yang tidak bisa kurban. Makanya dari sekarang itu sudah dititipkan. Masuk dengan hadyu. Nanti tanyakan saja ke PP. Sudah masuk hadyu tidak pendaftaran ini? Itu. Kalau sudah masuk sudah tenang. Itu diurus oleh PP. Karena sebelum Bapak Ibu berangkat, kami dari PP sudah pesan di sana punya perwakilan. Siapkan kambing sekian ratus. Gitu. Oh, yang ngurus orang sana tenang saja. Nanti pada waktunya kita akan dibawa ke jagal tempat penyembelihan. Ada saksi itu yang diharapkan ya. Itu bisa tanggal 10 kalau sempat. Melihat perjalanan haji ini kemungkinan tidak sempat nih, capek. Biar besok saja tanggal 11. Andai kan tanggal 11 carape kene kakarom teh usah abdi hayang ningali mencit pamai tapi ayeuna mah capek, besok tanggal 12 bisa. Menyembelih itu tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Jadi menyembelih itu santai saja. Aya nu pesen ati onta, aya nu pesen daging, baru jamaah Kak Karom saya beri arahan sig sabarnya. Nah heuk kitu jamaah teh keur penataran mah balagur. Geus datang ka itu bijil asli. Saya bawa itu waktu boleh dengan unta, bawa satu ati onta 10 kilo itu satu tuh. Gede pisan. Saya bawa di karungan karena ojek, ada ojek di sana.
Datang di keuretan dibagikeun aya anu nepi ka rek balik aya keneh we kahujanan di poek nyeri teh hate. Panas aing maksakeun mawa pesanan jamaah ari pek teh aduh. Nah, jadi nanti juga saya beri arahan karom kudu sabar. Ya. Ya. Aya nu kukulutus wae. Geuning sugan teh geunah ada. Aya nu pabaeud-baeud salaki jeung pamajikan ada. Saparupa. Pokona bijil nu aslina di ditu. Tanggal 11 melontar selesai pulang ke kemah. Tanggal 12 melontar lagi. Biar hadiu itu kan pagi. Ini duhur berangkat. Duhur berangkat setelah sholat duhur ke Jamarot melontar 3 jumroh lagi. Ula, wusto dan Aqobah sama seperti tanggal 11. Nah, selesai melontar jumroh Aqobah terakhir mau nginep semalam lagi boleh. Disebut nafar tani. Nginep deui maledog deui. 3 jumroh udah kosong tanggal 13 kena rata tanggal 12 selesai. Kalau kita mau memilih nafar awal tanggal 12 selesai pulang ke hotel. Pokoknya jangan ke maghriban di Mina. Sebelum maghrib sudah keluar. Kalau mau selesai tanggal 12. Mau tanggal 12, 13. Tanggal berapa? Kawas 13. Besok buktinya Pak. Tanggal 12 ke segala wih atuh. Di tanggal 11. Ustad kurang mah tanggal 12 we nya napa tete geus ngaromong geus ripuh. Nah, kalau ada yang mau sampai tanggal 13 ada berapa orang ngomong ke karom. Nanti dikontak-kontak supaya dititipkan karena petugas-petugas Indonesia itu ada di Mina. Nanti ada kantor-kantornya. Kalau ada yang mau sampai tanggal 13 lapor ke karom. Berapa orang? Cuma makan tidak dijamin kan sudah habis waktu tanggal 12. Nah, bawa saja makanan sendiri. Warung-warung ada tapi tidak seperti di pasar. Ya. Nah, begitu. Satu tuh. Selesai pulang nafar awal udah beres ibadah haji. Andaikan ada yang belum menyembelih tanggal 13 masih bisa. Ibadah haji sudah selesai, pakaian biasa, menyembelih tanggal 13 andaikan ada yang terlewat, ada 2-3 orang, biar nanti nyusul saja. Tinggal lapor. Makanya karom akan mengecek ke guide di sana, perwakilan kita di sana, sudah siap berapa? Dari Indonesia, versi sekian ratus, kemungkinan sampai 600 ini, se-Jawa Barat. Belum lagi ada yang gabung dari Sulawesi, dari mana 1 orang 2 orang biasanya gabung di sana. Nah itulah catatan pelaksanaan ibadahnya. Jadi semuanya di luar Masjidil Haram kecuali tawaf ifadah. Persis meneliti dalil-dalil setelah tawaf ifadah tidak ada sa'i. Yang menyatakan sa'i pada tawaf ifadah keterangannya meragukan. Kami tidak mengambil yang meragukan, yang pasti saja yang dari Jabir yang menjelaskan tidak ada sa'i pada tawaf ifadah. Nah, begitu. Itu pelaksanaan ibadahnya. Bapak Ibu sengaja diberi bekal kalau terpisah dengan rombongan jangan riweuh. Itu sekitar Mekah. Pamanya ketinggalan dari Muzdalifah mau ke Mina. Tinggal tanya Mina kemah berapa. Nah makanya saya tadi beritahu kemah nomor berapa. Tuh ya. Kedua komunikasikan jalan. Langsung komunikasi dengan karom. Nanti Ibu sebutkan daerah mana itu nanti bisa disusul. Daerah mana Ibu?
Aya wae nu linglung geura. Daerah mana ibu? Ustad teuing di mana? Cenah. Bari ceurik teteh beureun juga teh. Saya kerahkan itu kan ada petugas di sana. Saya punya perwakilan di situ. Orang-orang Madura. Tenang disiapkan perwakilan. Juga dibantu oleh yang jag-jag mah. Yuk ngabring. Disebar. Panggih. Tapi aku tuh panggih. Nggak ada yang tuh panggih. Ibu-ibu jangan keluar dari kemah sendirian. Selesai ibadah haji sudah mau belanja mau kemana jangan sendirian. Ini catatan ya. Kalaupun dengan suami naik mobil suami dulu. Baru istri. Turun dari mobil istri dulu. Baru suami. Supir-supirnya bukan orang Mekah, ada yang dari Mesir, dari Yaman, Bangladesh. Tidak semuanya bager, yang tidak jujur banyak. Nanti Bapak Ibu akan melihat anak-anak yang sudah dipotong tangannya karena mencuri itu. Tapi masih minta-minta. Di haram tempat tahalul hati-hati, copet banyak. Anak-anak kecil tuh, nawaran tahalul motong kalau umroh. Kan berakhir di Marwah, potong. Jangan mau pakai jasa anak-anak itu, copet-copet banyak. Tahunnya orang kerdongko, duit, geus leungit di dia. Nah itu. Kedua, kalau keluar dari hotel mau kemana, jangan bawa uang banyak. Lebih aman di hotel. Bawa seperluna we lah ya. Nah begitu. Kalau Bapak Ibu pertama, kalau gelombang kedua ke Mekah, nanti pulang dari Madinah. Jangan banyak belanja di Mekah, di Madinah lebih banyak. Dia mah awewe menit benang dicarek. Kayak ke pasar anu boleh eta oge da geus beres ibadah. Meni ribu atuh engke di Madinah banyak. Ya. Sekarang pasar apa namanya? Ke pasar yang sudah tidak ada, sudah dibongkar. Nah, tapi sudah siap pasar-pasar di sana. Jangan khawatir komunikasi balanya maku bahasa Sunda jalan. Karena mereka sudah banyak yang tahu, udah Minang tuh. Banyak pelayan juga dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Jangan khawatir. Ada jamaah saya nawar barang. Cek no dagang teh asyaro. Asyaro teh 10. Cek manehna teh homsa, gitu homsa teh 5, Pak. Cek no dagang 7, homsa, aing mah homsa we, gitu ya. Cek no dagang teh halal. Ari mah ya 3 real geura. Ongko homsa pan homsa mah 5. Cek no dagang teh bari kieu homsa. Cek manehna heuh da homsa aing mah ieu ya. Eta mah silakan lah nu karana itu mah. Saya tidak biasa nganterin di balalanya roream, hebul, awewe mah, wah, silakanlah. Itu mah urusan duniawi ya. Tapi lebih utama kita perhatikan pelaksanaan ibadah. Karena kita berharap dapat kemabruran ibadah. Menunggu lama berapa tahun sampai bisa berangkat. Kalau ibadah hajinya tidak apik, tidak jadi mabrur, padahal sudah menunggu lama. Nah disinilah tanggung jawab Persis itu. Yang doib tidak. Ketika tawaf macan naon gak ada. Paling dari itu Ruknul Yamani ke Hajar Aswad. Yang lainnya batur mah sagala dibaca. Nuriweuh mah make jeung Pancasila. Nah itu. Kan pernah terjadi itu ada kasus. Ngerakeun bisa ada. Nah jalan gitu. Ya. Sedang tawaf hitut jalan terus. Karena tawaf tidak disyaratkan suci dari hadas. Jalan. Ngantong re omong. Jalan. Tong luak liuk. Biasa. Tuh. Saeutik we mah Joseph ku sararea tuh. Iya. Cuma kalau mau salat baru ada. Nah. Saya siapkan salatnya harus sesuai dengan syariat. Bersucinya harus selama di sana
Bapak Ibu termasuk kategori sapar. Kalau mau tayamum silahkan pengganti wudhu boleh. Sapanya yang dedi itu tayamum ini bika balik pek wae. Paling ke keluarga teh jadi cenah jadi beda bau gitu. Kemungkinan punya hadas besar. Selama ada air tayamum pengganti wudhu boleh. Tapi kalau punya hadas besar sebaiknya mandi. Nah mungkin gitu Dedi itu punya hadas besar. Mungkin bisa tuh. Kalau suami istri. Kan selesai ibadah mah bebas. Ya bebas nikah. Bebas nikahkan kalau sudah selesai ibadah. Yang tidak boleh nikah menikahkan selama dalam ihram. Nah bagaimana kalau punya hadas besar? Wajib mandi. Nah gitu. Kumamun tayamum wayahna. Kecuali sakit. Jika kena air bisa bertambah parah. Baru boleh tayamum. Ibu-ibu komplain kepada saya. Piraku ustad kergering bawa hadas gede gitu. Saya jawab hak asasi. Terserah urusan pribadi pekwae manyarek gitu. Nah, jemaah saya 2007 aya laporan 2 tahun kemudian teh parangi Ustaz cenah ieu budak teh hasil timis pala. Iya, terserah lah itu mah. Nah itu bersucinya sudah disiapkan. Cara sholatnya mohon maaf apik lah lebar. Kalau salatnya pun sembarangan. Makanya di sini yang sunnah saja. Yang sekiranya tidak ada sunnahnya tidak. Contoh, nanti Bapak Ibu diberi waktu di Madinah 9 hari. Itu rata-rata Bu. Ada yang ke Madinah dulu, 9 hari baru ke Mekah. Kita berusaha untuk gelombang kedua. Kalau gelombang kedua ke Jeddah, ke Mekah dulu, ibadah dulu. Sampai selesai ibadah haji, baru mau pulang kita ke Madinah, kan sudah selesai ibadah. 9 hari di Madinah itu rata-rata. Kenapa pemerintah memberi waktu 9 hari? Memberi kesempatan untuk sholat arba'in. Di Madinah ini, di Masjid Nabawi. Sholat duhur pulang, nanti sholat asar pulang. 5 kali sehari, kali 8 hari 40. Makanya kalau mereka itu sholat duhur tadi jama, balik. Asar masuk lagi. Pokoknya sampai 40 disebut arba'in. Bagaimana hadisnya tentang sholat arba'in? Hadisnya doib, lemah, tidak bisa diamalkan. Makanya kalau kita berangkat ke Nabawi, Masjid Nabawi, duhur, jamaah jeung asar, maghrib dan isya, kita tidak menghitung arba'in. Hadisnya doib. Ya, saya sudah tulis ya Dewan Isbah di sini. Telah kritis amalia haji dan umrah. Yang doib-doibnya diterangkan di sini. Seperti doa di multajam, ketika tawaf segala dibaca nggak? Di sini sudah. Yang mau mempelajari silakan. Untuk bekal masih ada waktu untuk dibaca. Kemudian toharo dan sholat sebagaimana petunjuk Rasul kecil ini. Iya, murah sekali ongkos cetaknya. Nah, Dewan Isbah mah tengah duit itu. Gantian ongkos cetak napako. Atau Ustaz cenah gratiskeun boleh silahkan. Teu era mah. Nyusun ieu teh lain sakedeung di musyawarahkeun, didiskusikeun ini. Nah, kemarin juga sudah berapa bulan baru selesai akan menerbitkan buku cara-cara pernikahan. Karena sudah banyak tambahannya, rawuh pisan ini. Bukan contoh dari Rasul. Masa mau ijab kabul teh kudu istighfar, shalawat itu dari mana? Make jeung teu meunang ngarenghap ijab kabul teu meunang batuk ngari pukul. Enggak begitu. Nah, insya Allah nanti diterbitkan. Tetap saya akan terbitkan.
Ada buku istisar 10 masalah isbal. Apa benar haram celana melebihi mata kaki? Nah, di sini dijelaskan. Kemudian cara-cara ada yang sujud, tangan dulu kan turun. Bangkit, lutut dulu terbalik. Ada yang ketika sujud telapak kaki kanan dan kiri dirapatkan. Padahal contoh dari Rasul tidak. Ya, lurus saja gitu. Nah, itu diantaranya ada yang dikepalkan dan seterusnya. Sengaja kami terbitkan buku-buku ini supaya bisa dibaca. Nanti dalam pelaksanaannya mudah-mudahan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu yang kami usahakan. Kedua, kenapa pelaksanaan ibadah haji, bidgar haji di bawah bidang dakwah, tidak di bawah bidang malia, urusan harta. Karena kami bukan mau cari uang. Kami itu berusaha membimbing supaya ibadahnya selamat. Makanya di bawah bidang dakwah. Karena intinya itu, ya. Dan nanti karom khususnya, kami tidak izinkan minta uang kepada jamaah. Untuk pribadi, kecuali kalau keperluan urusan haji. Tapi dimusyawarahkan dulu. Ini koper harus dibayar sekian sampai ke sana. Itu dimusyawarahkan, tidak sembarangan. Kalau ada karom minta uang untuk pribadi, laporkan. Itu kami panggil. Dan itu tidak dibenarkan. Tapi kalau jamaah mau mere, infak, eta mah halal. Pekwahe, eta mah halal. Ngan jamaahna teu ngalarti gitu wungkul. Iya. Insyaallah. Karena karom itu diberek lah. Keur bekal mah, keur oleh-oleh aya. Walaupun hanya sederhana. Tapi karom bertanggung jawab membimbing. Nanti insyaallah karom-karom akan kami kumpulkan. Akan kami beri arahan tentang pelaksanaan ibadah ini, ya. Dan buku ini ya dibaca, ini petunjuk praktis. Nanti ada pertemuan lagi dengan saya membahas masalah khusus. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan petunjuk di sini dalam pelaksanaan di lapangan. Nanti insya Allah kita selesaikan. Jangan khawatir. Pokoknya ibadahnya harus sah. Ya. Ibu-ibu yang mengalami menstruasi pada saat pelaksanaan haji. Pamannya belum ifadah. Menstruasi kan tidak boleh ke masjid. Tangguhkan saja, tenang saja. Selesai ibu menstruasi, lapor ke karom, ke pembimbing. Nanti akan dibawa untuk pelaksanaan ifadah saja. Ya. Dan nanti untuk tawaf wadahnya insya Allah nanti. Karena sebelum meninggalkan Mekah, kita akan melaksanakan tawaf wadah. Tawaf pungkul ngurini udah beres. Ya. Nah itulah pelaksanaan ibadah haji. Ya mudah-mudahan sehat walafiat. Silakan dibaca, dipelajari. Nanti saya sediakan waktu khusus untuk masalah. Ya.